Assalamualaikum. Setelah video yang lalu tentang metalografi part 1, kita membahas mengenai apa saja yang bisa dianalisa pada metalografi. Kali ini video lanjutan, yaitu kita akan membahas mengenai metode-metode dalam pelaksanaan metalografi ini. Yang pertama adalah abrasive sectioning, yaitu nama lainnya adalah pemotongan, ya, cutting. Jadi ini merupakan tahap pertama untuk mempersiapkan spesimen metalografi untuk analisa mikrostruktur. Jadi pertama-tama kita pilih pada bagian mana yang ingin dianalisa, dan kemudian kita potong kecil saja pada daerah yang kita ingin analisa tersebut. Untuk hasil potong yang diinginkan sendiri itu biasanya harus rata yang pertama, dan yang kedua sangat dekat dengan area yang kita inginkan, yang diinginkan. Terus kemudian selanjutnya adalah harus microstructural damage atau kerusakan mikrostruktur itu harus bisa diminimalisir. Namun tidak banyak yang bisa diharapkan, jadi kita berharap bahwa dia akan flat dan mikrostrukturnya tidak rusak. Tetapi biasanya yang terjadi adalah ketika proses pemotongan yang terutama biasanya kita kalau tidak berhati-hati, pasti akan terjadi deformasi plastik pada logam. Terus kemudian akan timbul efek panas ketika proses pemotongan. Nah, efek panas ini akan mengakibatkan namanya heat affected zones. Dan yang selanjutnya adalah biasanya terjadi cracking atau kerusakan pada bagian permukaan, sedikit di bawah permukaan, khususnya di sini pada keramik, ya, seringkali ada cracking. Terus kemudian untuk beberapa material, contohnya seperti besi cor atau besi tuang, dia biasanya mengalami kerusakan pada secondary phase atau fase keduanya. Semisal contohnya adalah graphite flakesnya, terus kemudian nodulesnya, atau juga ada beberapa grain atau butiran yang kayak tercabut sedikit gitu, atau kayak muncul kan ketika diamati di mikroskop optik. Untuk macam dari abrasive section di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu abrasive cutting atau cutting biasa, dan yang kedua adalah precision wafer cutting. Untuk abrasive cutting sendiri itu biasanya umum sekali kita gunakan untuk memotong logam, dan biasanya kalau untuk kasus metalografi ini kita menggunakan kayak pemotongnya itu pakai bahan silikon karbid atau biasanya juga dengan alumina. Tapi tidak terbatas pada keduanya, kita juga bisa menggunakan yang bahan potong seperti biasanya, ya, gergaji seperti biasanya. Tapi tentunya tetap harus mematuhi aturan, dia tidak boleh terjadi panas berlebihan. Terus wafer cutting di sini itu perlu sangat presisi. Jadi perlu mata potong yang dengan kepresisian sangat tinggi, dan juga sangat misal kita inginkan daerah itu yang dipotong, dia harus pada daerah itu. Jadi tidak boleh ada tebal atau kita motong lebih dari itu sedikit saja. Jadi untuk wafer cutting ini sendiri itu biasanya untuk material elektronik, untuk keramik dan mineral, untuk pemotongan tulang, komposit, dan beberapa metalik material lainnya. Pertama adalah abrasive blade. Di sini abrasive blade ini untuk pemilihannya tergantung pemakaian, terus tergantung material apa yang pengen dipotong. Jadi biasanya jenis materialnya juga, dia termasuk logam ataukah non logam, dia termasuk ferrous ataukah juga non ferrous. Dan untuk skala lab atau skala pemotongan kecil untuk metalografi, biasanya yang digunakan adalah untuk mata potongnya biasanya silikon karbida atau juga bisa juga dengan alumina. Kita bisa lihat di sini ada beberapa tipe mata potong. Di sini ada ini salah satu produk dari perusahaan untuk metalografi. Jadi ada beberapa tipe digunakan untuk penggunanya sendiri untuk
masing-masingnya. Ada yang untuk baja yang dikeraskan, ada untuk logam yang non ferrous tapi dia keras semacam titanium dan yang lain-lain. Jadi untuk menentukan mata potong ini tidak boleh sembarangan. Tapi yang bisa saya garis bawahi di sini adalah biasanya untuk yang sering digunakan itu adalah alumina dan silikon karbida. Dan untuk alumina sendiri itu karena dia cukup keras dan cukup tangguh juga, sehingga bisa dipakai untuk memotong logam ferrous. Sedangkan untuk silikon karbida itu karena dia sangat keras dan tentunya mudah patah. Karena sifatnya yang mudah patah tadi, dia biasanya digunakan untuk logam yang non ferrous. Tentunya untuk melakukan proses pemotongan ini harus disertai juga dengan dialiri fluida atau dikasih pendingin atau coolant ya. Tujuannya adalah supaya mikrostrukturnya tidak berubah karena adanya panas, dan tentunya sifat mekanik dari logam tadi juga, logam yang kita analisis itu juga tidak berubah. Yang selanjutnya adalah wavering blade. Jadi untuk wavering blade sendiri karena perlu adanya kepresisian, biasanya bahan yang digunakan untuk mata potongnya atau pisau potongnya itu adalah dari diamond atau intan ya. Dan tentunya untuk pisau potong dari wavering blade ini cukup atau sangat mahal tentunya karena dari intan. Dan ada juga beberapa tipe yang menggunakan CBN atau cubic boron nitrida. Untuk proses pemotongannya juga sama dengan yang abrasif tadi, tetap dengan dialiri coolant atau pendingin. Tahap selanjutnya setelah proses pemotongan adalah proses mounting spesimen. Jadi pada proses mounting spesimen ini tujuannya untuk supaya memudahkan dalam pemegangan atau holdernya ya. Jadi kita setelah proses mounting ini ada proses namanya grinding dan polishing. Jadi tidak mungkin kita memegang material kecil pada proses grinding tadi dan polishing tadi yang telah kita potong, material yang kita potong. Jadi intinya di sini hanya untuk kemudahan dalam proses selanjutnya, proses grinding dan polishing untuk memegang saja. Ada beberapa tipe mounting. Yang pertama ada jenis castable mounting, yang kedua ada jenis vacuum atau pressure mounting, dan ketiga ada jenis compression mounting. Dan yang seperti kalian lihat, kita bisa lihat di gambar ini adalah salah satu hasil ketika spesimen telah dimounting. Bagian yang mana sih yang bagian untuk mountingnya ini yang tampak transparan karena dia rata-rata terbuat dari resin. Jenis mounting yang pertama itu adalah castable mounting. Castable mounting ini biasanya menggunakan resin atau monomernya resin dan dipadukan dengan katalis atau hardener untuk biar terjadi reaksi polimerisasi atau biar dia mengeras. Perlu dicampurkan adanya hardener atau katalis. Untuk kelebihan dari jenis castable mounting ini, selain harganya murah, kita juga bisa melakukan beberapa kali, tidak perlu suatu alat khusus untuk melakukan mountingnya ya. Kita bisa pakai cetakan dari apapun, dari tutup botol plastik, bisa dari apapun, seperti dari bentuk anannya juga bisa karena cukup murah sekali. Untuk jenis yang pertama ada epoxy resin. Jadi untuk epoxy resin sendiri itu untuk proses pencampurannya hanya ada resin plus katalis atau hardener ya. Untuk berapa sih rasio pencampurannya, biasanya bervariasi, bisa dengan 1:10, jadi 10 untuk resin dan 1 untuk hardener, atau 1:5, 5 untuk resin dan 1 untuk hardener. Dan hasil dari epoxy resin ini sendiri memiliki banyak keuntungan karena kecenderungan untuk shrinkage atau penyusutannya kecil, dan juga kekerasannya juga cukup bagus, dan juga cukup transparannya, clear juga. Untuk akrilik resin ini biasanya cukup bagus juga, cukup banyak digunakan karena untuk proses pemadatannya atau curing time-nya lebih cepat. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu hanya
menitan ya, 8-15 menit untuk menjadi keras. Dan yang selanjutnya adalah jenis tipe polyester. Jadi untuk tipe polyester ini hampir sama sih dengan yang lainnya tadi, tapi perbedaannya di sini akan menghasilkan hasilnya ini lebih transparan daripada yang lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah vakum atau pressure mounting. Ini digunakan untuk material yang biasanya di coating dengan metode thermal spray atau material-material berporos lainnya semacam dari powder, dan juga biasanya resinnya ini dituangkan harus dalam keadaan vakum ya, dan bertekanan selama proses pemadatannya atau curing time-nya. Untuk kelebihannya sendiri, dia lebih mudah merasuk atau berinfiltrasi ke dalam poros dan cracknya secara maksimal. Terus kemudian untuk warnanya juga lebih transparan, dan juga bisa meminimalisir gelembung udara yang dihasilkan setelah proses mountingnya tadi, setelah proses curing namun. Untuk yang selanjutnya adalah compression mounting. Ini juga cukup banyak digunakan di kampus-kampus atau perguruan tinggi yang memang ada mata kuliah tentang metalografi. Jadi untuk compression mounting ini kelebihannya dia biasanya ukuran spesimen yang dihasilkan itu lebih presisi, dan jarang ada semacam kayak dan biasanya dia dibuat dalam berbagai jenis warna, dan tapi kecenderungannya adalah berwarna hitam. Dan tentunya kelebihan yang lain adalah dia hanya membutuhkan beberapa menit untuk bisa langsung keras. Tentunya ini dalam proses pembuatannya dia harus dipanaskan dalam temperatur 200 derajat Celcius ya, dan perlu dialiri juga dengan proses dengan cooling, dari air cooling untuk proses pendinginan supaya cepat pendinginannya. Dan tidak cukup murah dibandingkan dengan proses resin tadi, karena untuk proses compression ini dibutuhkan suatu alat. Jadi kita harus beli alat untuk bisa melakukannya. Yang proses selanjutnya setelah proses mounting, jadi yang pertama tadi adalah cutting, dan yang kedua adalah mounting. Selanjutnya adalah proses grinding atau kita menghaluskan ya permukaan dari logam yang akan kita analisa. Yang pertama itu tujuannya selain untuk menghaluskan tadi, itu ada untuk menghilangkan misalnya adanya goresan atau crack ketika proses pemotongan. Terus kemudian kita juga mengembalikan bentuk permukaan seperti semula untuk dilakukan proses analisa, dan untuk mendatarkan spesimen yang spesimen logam kita harus cukup datar dan cukup reflektif. Reflektif di sini dia akan berfungsi sebagai cermin. Jadi ketika proses grinding ini selesai, kita bisa tidak perlu lagi membeli cermin, karena kita bisa lihat wajah kita masing-masing di logam yang telah di grinding. Untuk proses melakukan grinding sendiri itu kita perlu beberapa kertas amplas mulai dari grade paling rendah sampai ke grade tinggi. Jadi semisal kita mulainya dari grade 120, kemudian kita naik lagi ke 240, kemudian ke 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, bisa juga lebih dari 2000. Dan untuk masing-masingnya kita perlu, untuk masing-masing grade amplasnya sendiri kita perlu mengingat arah pengamplasan. Jadi ketika kita pindah grade, sudut pengamplasan harus diputar sebesar 90 derajat. Jadi tidak boleh dalam arah yang sama. Tujuannya dia agar supaya bisa lebih halus ya. Dan proses ini dilakukan terus-menerus sampai sampai permukaan flat tentunya, dan tidak ada lagi sisa goresan yang terlihat. Untuk kertas amplas yang bisa digunakan,
bisa menggunakan dari bahan silika, alumina, silikon karbida, boron karbida, zirkon, dan diamond tentunya. Tetapi yang paling sering digunakan adalah antara alumina dan silikon karbida. Dan tentunya kalau untuk di Indonesia pasti familiar dengan kertas amplas yang silikon karbida. Itu saja sudah cukup karena juga relatif murah dan mudah didapatkan di toko-toko bahan bangunan dan yang lain-lainnya. Terus setelah proses grinding, jadi biasanya grinding ini langsung bisa dianggap dengan proses polishing. Untuk mesinnya, grinding dan polishing ini jadi satu. Untuk tujuannya apa sih polishing? Kita bisa lihat gambar yang di bawah, gambar di slide ini. Pada slide ini gambarnya ini menunjukkan ada beberapa goresannya. Untuk hasil proses grinding yang kita lakukan tadi, walaupun secara kasat mata kita tidak melihat adanya goresan, tetapi ketika kita membawanya ke mikroskop optik, dia akan ada sedikit goresan. Nah, tujuan dari polishing ini adalah menutup goresan-goresan yang tersisa, goresan-goresan halus yang tersisa. Terus juga tujuannya adalah untuk membersihkan permukaan dan ya tentunya untuk proses awal sebelum menginjak ke proses etsa, jika diperlukan etsa. Untuk bahan dari polishing sendiri banyak sekali, ada dari alumina, diamond, colloidal silica, ceria, dan bronze atau iron oxide. Untuk alumina sendiri juga harganya yang paling banyak digunakan adalah alumina karena harga yang relatif murah. Tapi kalau pengen murah lagi bisa kita gunakan metal polish, tetapi untuk hasil tentunya tidak akan sebagus menggunakan alumina. Proses selanjutnya sebelum proses analisa dengan menggunakan mikroskop adalah proses etsa atau etching, nama dalam bahasa Inggrisnya. Dan proses etsa pada metalografi ini merupakan suatu teknik kimia yang digunakan untuk memperjelas suatu feature atau memperjelas penampakan struktur pada level mikroskopik ya, pada suatu logam itu. Dan di sini peran dari etsa di sini untuk memperjelas atau membuat suatu kontras antara pada suatu mikrostruktur. Jadi antara fase yang ini dan ini akan memiliki fase yang satu dengan yang lainnya akan memiliki kecerahan dan yang beda-beda dari antar suatu fase. Dan kita bisa juga, kalau bisa kita lihat di sini, ini ada semacam warna, ini digunakan etsa color atau etsa yang warna. Jadi ada beberapa macam etsa. Kalau tanpa menggunakan etsa warna, maka penampakan struktur mikronya itu hanya hitam putih. Dan etsa sendiri ini merupakan suatu proses pengkorosian pada logam ya. Dan adanya gelap terang pada suatu daerah itu karena perbedaan komposisi, struktur, dan fase pada suatu logam yang tentunya akan berhubungan dengan laju korosi yang berbeda-beda ketika dikasih larutan etsan atau etsa. Dan tujuan dari etsa di sini untuk memperjelas bentuk dan ukuran dari batas butir atau grain boundaries, dan kemudian memperjelas fasa metal, fasa logam, terus kemudian adanya inklusi atau tidak pada suatu logam, terus kemudian adanya retakan atau tidak pada logam lasan, dan untuk coating material. Jadi di sini untuk coating material pentingnya adalah kita bisa tahu bagaimana persebaran dari coating atau uniform atau tidak, kemudian kualitas dari coating dan juga ketebalan dari coating itu bagaimana, dan banyak lagi ya. Ada beberapa tipe dari etsa untuk metalografi, ada chemical, ada elektrolitik, ada thermal, ada plasma, ada molten salt, dan magnetic. Dan yang paling banyak digunakan, teknik yang paling banyak digunakan adalah chemical, selective chemical, dan kemudian electrochemical etching. Dimana untuk proses chemical ini kita mengkombinasikan antara asam atau basa yang akan menjadi
agen untuk proses oksidasi dan proses reduksi, seperti contohnya adalah alkohol. Terus untuk electrochemical ini kita mengkombinasikan dari beberapa chemical exchange dengan semacam arus dan beda voltase pada listrik ya. Jadi kombinasi antara chemical etching dan arus listrik. Untuk menjadi seorang ahli metalurgis, jadi metalurgis di sini adalah ilmuwan yang mempelajari tentang struktur dan baik itu susunan komposisi kimia pada suatu logam. Jadi ketika ada suatu logam yang gagal, jadi kita perlu untuk mengetahui dibalik kegagalan tersebut. Jadi dan salah satu untuk mengetahui suatu kegagalan tadi itu adalah dengan menggunakan teknik metalografi. Di sini kita lanjut lagi ke larutan ETSA. Ada banyak sekali macam larutan ETSA dan setiap logam itu memiliki larutan ETSA masing-masingnya. Bahkan untuk logam baja aja ada beberapa jenis larutan ETSA. Tapi di sini hanya akan saya tampilkan beberapa. Dan ada beberapa teknik dalam proses pengetsaan, ada immerse dan ada swab. Swab itu kita cuman pakai kapas atau media lainnya dan kita hanya usapkan saja di permukaan logam. Tapi kalau immerse kita rendam logam selama beberapa detik. Ada beberapa larutan ETSA yang di sini untuk carbon steel atau baja karbon. Biasanya yang paling sering adalah dipakai adalah 2% nitric acid atau nama lainnya adalah larutan nital, dimana campuran antara HNO3 dengan etil alkohol. Di sini sudah ada berapa mili untuk HNO3 dan berapa mili untuk etil alkohol, dan bisa untuk yang pakai larutan nitric acid ini kita hanya perlu 15 detik, bisa memakai metode swab atau metode immerse. Untuk yang carbon steel atau picric acid ini perlu asam picric atau nama lain dari picric acid ini adalah larutan picrel ya, kalau lazimnya orang metalurgis bilang. Jadi perlu asam picric dan etil alkohol sebanyak 100 ml dan prosesnya sama 15 detik di swab atau immerse. Kemudian untuk aluminium berbeda lagi. Aluminium membutuhkan asam hydrofluoride itu HF 0,5 ml dan H2O 99,5 ml dan prosesnya harus swab selama 15 detik. Jadi proses ETSA ini sangat penting sebelum dibawa ke mikroskop. Jadi kalau dalam ETSA saja kita tidak bisa menampilkan kontras antara fase satu dengan yang lainnya, maka untuk adanya crack dan yang lainnya juga akan susah untuk ditampilkan ya, susah untuk diidentifikasi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.